Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya juga, maka pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Seperti kita tahu bahwasanya negara kita saat ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, di mana sedang terjadi wabah COVID-19. Yang wabah ini bukan hanya melanda negara kita, bahkan di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari wabah dan malapetaka yang berbahaya bagi kita semua. Salawat teriring salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Anak-anakku sekalian yang Umi sayangi dan Umi banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita masih berada di bulan suci Ramadan, dan untuk kegiatan kita hari ini adalah dalam rangka agenda pesantren Ramadan di Madrasah Aliyah Al-Fatah Palembang, di mana kegiatan kita hari ini telah memasuki hari yang kedua. Sesuai dengan agenda kita bahwa hari ini Umi akan menyampaikan materi tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, marilah kita jaga diri kita jaga keluarga kita, agar terhindar dari segala malapetaka dan mara bahaya yang ada di sekeliling kita. Tetap stay di rumah, dan silahkan dengarkan. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang ibadah puasa di bulan Ramadan ini, maka Umi teringat dengan sebuah tulisan yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau pernah menuliskan bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah puasa memiliki nilai yang sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena Allah sendiri yang menjanjikan ganjaran pahala bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kullu amal ibni Adama yudha'afahu hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allahu azza wa jalla. Illa sama fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yang artinya, seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Sebab puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia, orang yang berpuasa, telah meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Hadis ini menggambarkan betapa pentingnya ibadah puasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Karena Allah sendiri yang sudah menjanjikan pahala yang berlipat ganda kepada kita yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh kehusuan dan keikhlasan, semata-mata mengharapkan karunia dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, bulan Ramadan kita saat ini kita lalui dalam kondisi yang tidak seperti biasanya,
Biasanya kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tarawih di masjid. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan saling bersosialisasi dengan lingkungan kita. Akan tetapi, bulan Ramadan tahun ini harus kita lalui dengan di rumah saja. Namun demikian, mudah-mudahan kita semua akan bisa melalui ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, agar bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan kondisi yang seperti kita rasakan saat ini, yang sangat luar biasa, mengkhawatirkan ketika kita harus berada di rumah dan tidak boleh keluar rumah. Karena kondisi di luar sana kita tidak tahu seperti apa. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga diri dan keluarga kita, agar bisa melaksanakan ibadah puasa kita tahun ini dengan penuh kehusyuan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Umi sayangi, berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan patokan yang jelas tentang wajibnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini diawali dengan ungkapan Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa ayat ini merupakan ayat yang sangat istimewa, yang hanya ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika sebuah ayat diawali dengan kata-kata hai orang-orang yang beriman, maka itu menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Ayat ini turun tepat pada tahun kedua Hijriah. Oleh karena itu, beruntunglah kita menjadi orang-orang yang berada dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap dalam keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Umi sayangi, dalam ayat ini Allah menyatakan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwasanya ibadah puasa adalah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengatakan wajib, maka dalam kaidah usul fikih dinyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Segala perintah itu adalah menjadi sesuatu yang wajib. Wajib dalam arti bahwa kita harus melaksanakan. Bagi orang yang melaksanakan, maka akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang meninggalkan akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan ibadah puasa kita. Melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah ini. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwasanya ibadah puasa bukan hanya diwajibkan kepada kita saja, akan tetapi juga kepada umat-umat sebelum kita. Misalnya saja kita contohkan umatnya Nabi Musa ataupun umatnya Nabi Daud. Mereka juga pernah diajarkan tentang wajibnya berpuasa. Oleh karena itu, kewajiban berpuasa bukan hanya ada pada zaman kita, tetapi juga pada zaman sebelum kita. Oleh karena itu, janganlah kita merasa
bahwasanya Allah membebani kita dengan berpuasa di bulan Ramadan. Tapi justru jadikanlah ibadah puasa ini sebagai ujian bagi kita untuk menguji keimanan kita kepada Allah. Karena ketika kita berpuasa, kita harus menahan diri kita dari segala rasa lapar, haus, dahaga, hawa nafsu, dan segala macam yang sudah bisa menyebabkan kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, kita akan selalu melaksanakan ibadah puasa ini dengan hati yang tulus ikhlas karena Allah semata-mata. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang lain. Meskipun saat ini kita menjalani ibadah puasa dengan keadaan yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di tahun ini lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi dari tahun-tahun yang lalu. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa Umi sampaikan. Silahkan kalian pahami dan kalian cermati, dan kalian aplikasikan apa yang sudah Umi sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada kata-kata yang salah, Umi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Umi mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.